sore hari ini saya akan bicara tentang Tuhan adalah penolong yang setia. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan, jangan lemas. Saya punya Tuhan yang setia. Bilang sama kanan kirinya, dia setia. Sekarang tanya sama samping-sampingnya, kamu setia gak sama Tuhan? Nah, saudara yang bisa jawab dari pagi terbitnya matahari sampai terbenamnya. Nah, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Sebenarnya saya mau bawain tentang Yesus Sang Pembebas yang kedua sore hari ini. Tapi gak tahu kenapa ya, kayak saya srek yang ini buat saudara gitu ya. Jadi saya coba untuk lentur untuk menyikapi kebutuhan umat ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa saksikan di YouTube Pastor Verona Official saja perihal tentang Yesus adalah Sang Pembebas. Tadi pagi saya sudah jelaskan panjang lebar. Nah saudara, mari kita lihat Mazmur pasal 33 ayat 20. Mazmur pasal 33 ayat 20 akan dikatakan demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya mau belajar menanti pertolongan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara, saya coba mencari latar belakang kitab Mazmur pasal 30 ini. Siapakah yang mencatat dan siapakah yang menulisnya. Ada beberapa pemazmur yang tercatat di dalam kitab Mazmur yang menggubah atau yang menulis kitab ini. Yang pertama ada Daud, yang kedua ada Bani Asaf, dan yang selanjutnya ada Musa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya teliti baik-baik, ternyata Mazmur 33 ayat 20 ini ditulis oleh Raja Daud. Saudara, kita kenal bersama dia adalah seorang raja, dia bukan seorang pengangguran, dia bukan seorang gembel yang ada di pinggir jalan, dia bukan seorang yang suka minta-minta di lampu merah, dia bukan orang miskin, dia bukan orang biasa-biasa saja. Yang nulis kitab ini adalah raja. Siapa itu raja? Raja dia memiliki istana, dia memiliki pasukan, dia memiliki imam, dia memiliki nabi, dia memiliki segala sesuatu yang dia perlukan. Betul gak Bapak Ibu Saudara ya? Saudara tahu presiden? Tahu? Saudara tinggal di mana? Di hutan. Saudara tahu presiden? Tahu. Segala yang diperlukan presiden itu pasti negara sudah siapkan. Setuju Bapak Ibu? Dan ini yang menulis adalah seorang raja. Saya diajar oleh firman Tuhan, dengar baik-baik firman ini. Kalau ada seorang raja yang bernama Daud saja, ketika dia ada masalah, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi rintangan, outputnya adalah dia berkata, jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Raja loh ini Ini bukan pengangguran loh. Ini bukan orang yang suka flexing loh. Ini raja, the real king of Israel. The king of Jews gitu loh. After Saul, ada Daud saudara di sana. Dia ini tentara yang terlatih Bapak Ibu Saudara, pembunuh yang terlatih. Saul minta hanya 125 kulit katan, Daud kasih lebih daripada itu. Saya ulangi sekali lagi, Saul hanya minta 125 sampai 150 kulit katan sama Daud. Daud kasih 200 lebih. Sepanjang peperangan Daud menghadapi musuh-musuhnya, 98% diakhiri dengan kemenangan demi kemenangan. Artinya secara manusia, dia berhak untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya raja, saya punya segalanya. Kalau saya mau perempuan, saya tinggal tunjuk. Saya mau pergi kemana, saya tinggal perintah. Kalau saya dalam ketakutan, saya tinggal bilang, pengawal, jaga saya baik-baik. Jangan sampai ada yang lepas pengawasan ini. Kalau sampai ada yang lepas, pancung hidup-hidup. Raja saudara. Satu perintah, satu komando, itulah kerajaan. Tapi kerennya Daud, dia berkata sama Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu.
Ngapain dia di pelataran Tuhan? Waktu dia ada masalah, waktu dia punya pergumulan, waktu dia hidupnya tertekan, waktu dia menghadapi badai cobaan, dia nggak cari yang lain. Dia bilang, hai jiwaku, nantikanlah Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini kalau ada masalah dia nggak mau nantikan Tuhan. Dan nggak mau sabar nunggu janji dan waktunya Tuhan. Ayat ini sederhana saudara, tapi mengajar saya bahwa seorang raja yang kenamaan, yang hebat, kalau ada masalah, dia nggak andalin kekuatannya, dia nggak andalin apa yang ada di pundaknya, dia tidak mengandalkan mahkotanya, dia berlutut Bapak Ibu Saudara dan menantikan Tuhan. Kenapa Daud mau menantikan Tuhan? Karena di frasa selanjutnya jelas, karena Tuhanlah yang menolong hidupnya. Tuhan yang menolong Daud dari tangan Goliat. Tuhan yang menolong Daud dari tangannya Absalom. Tuhan yang menolong Daud dari tangan Saul. Tuhan yang menolong Daud dari tangan singa, beruang, dan binatang-binatang buas lainnya. Waktu Daud menjaga 3 ekor kambing domba. Ada banyak kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kalau ada masalah hutang, masalah apapun juga, selalu yang diandalkan manusia. Selalu yang diandalkan pikirannya sendiri. Selalu yang diandalkan koneksinya. Kira-kira pengacara siapa yang bisa tolong saya? Kira-kira bank mana yang bisa meminjami, memiutangi saya? Kira-kira pendeta siapa yang mau mendoakan saya? Saudara, itu gak salah kalau yang pertama saudara dan saya menjadikan Tuhan satu-satunya penolong. Tapi kalau kita ubah itu semua, orang lain dulu yang kita andalkan, baru Tuhan nomor 2 dan sekian, itu menjadi salah. So gak heran ada banyak orang Kristen di akhir zaman, banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak mengalami anxiety. Saudara mau healing, mau ke Bali, ke Jepang, ke Norwegia, mau ke Swiss. Kalau dalam saudara gak benar, software hati saudara gak benar, saudara mau ke healing ke ujung dunia manapun, saudara tetap dalam keadaan sakit. Tapi kalau otaknya benar, hatinya benar, mentalnya benar, imannya benar, gak usah jauh-jauh. Duduk di bawah di depan Tomorrow Coffee itu. Makan roti segenggam, minum. Hidup itu tenang dan damai saudara. Betul? Jarak 20 km dari sini ada hotel namanya Park Hyatt. Semalamnya 6-7 juta. Hotel termahal di Jakarta. Saudara boleh tidur di sana. Kalau otak saudara sakit, mental saudara sakit, hati saudara sakit, saudara gak akan nikmati itu. Kenyamanan 7 juta semalam. Tapi kalau saudara ininya damai, hatinya damai, jiwanya damai, meskipun saudara tidur di rumah kontrakan, saudara akan damai. Daud mengajarkan kita untuk menantikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus nantikan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan itu dikatakan dia pasti menolong kita. Oleh kanan kirinya bilang, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong kamu. Dan Daud confidence ngomong bukan hanya Tuhan tolong saya, tapi Tuhan juga menjadi our shield, my shield. Dia melindungi kita, dia perisai kita. Aduh saudara. Kita dijamin pengacara aja saudara, udah nanti kasusmu aku yang bela. Kita dijamin orang kaya, udah uang sekolah anak lo nanti gue yang bayarin. Itu kayaknya tenang banget. Betul gak saudara? Udah uang kontrakan lo bulan depan gue yang bayar. Itu kayak air segar di gurun pasir saudara. Udah biaya makan lo, biaya hidup lo, biaya kontrakan lo, biaya anak sekolah. Minggu depan gue yang bayar. Gue transfer ke rekening lo. Jangan senyum-senyum lo, bertobat. Dan dengar ini aja udah. Ini firman katakan Tuhan itu perisai kita. Dia jamin dia lindungin kita. Dia jamin dia jaga kita. Dia jamin dia sertai kita. Dia jamin dia gak akan abain hidup Bu Au. Dan Bapak Ibu Saudara, dia jamin dia perisai kita satu-satunya. Dan kalau dia perisai kita, kalau sampai kenapa-napa sama hidup kita, yang malu Tuhan sendiri. Setuju
Setuju Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan janji aku menjadi perisaimu, kalau sampai kita kenapa-napa, yang malu Tuhan sendiri. Saya curiga kalau kita bisa kenapa-napa, jangan-jangan bukan Tuhan yang gak memerisaikan kita, kitanya keluar dari perisai Tuhan. Makanya kita ditipu banyak orang. Kita ngerasa kita pinter, kita ngerasa kita tahu segalanya, kita ngerasa kita bisa menjalankan semuanya tanpa Tuhan. Waktu ditipu, waktu ditusuk, waktu dikhianati, waktu diambil dari belakang, kita bilang sama Tuhan, di mana engkau? Katanya engkau perisaiku, kata malaikat, ngana yang goblok. Bos kita yang disalahin. Halo? Seorang raja yang membuat saya, satu ayat ini, aduh Tuhan. Ini keren banget gitu loh. Kalau maaf ya, kalau yang ngomong pengangguran mah aduh. Ini yang ngomong raja. Raja yang sampai hari ini tercatat. Seluruh bangsa, seluruh dunia tahu siapa manusia ini. Manusia yang selalu mempermuliakan nama Yahweh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sumber utama hidup orang percaya itu terletak di dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, sumber pertolongan hidup saya. Belum semua, sumber pertolongan hidup saya ada di dalam Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan. Saudara suka gak suka, terima gak terima, pertolongan saudara dan saya satu-satunya ada di dalam tangan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya nanti Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan itu penolong kita, pusat sumber pertolongan kita, nanti dia akan kirimkan tentakelnya, pertolongannya. Bisa dari mama kita, bisa dari anak kita, bisa dari keponakan kita, bisa dari pendeta, bisa dari dokter, bisa dari cici kita, bisa dari koko kita. Dan hati-hati dengar saya baik-baik, bisa juga Tuhan menolong kita dari orang yang membenci kita. Makanya kalau benci sama orang jangan terlalu benci. Nanti lu malu. Tuhan bisa pakai orang yang kamu benci dan kamu rasa dia itu gak baik buat kita. Bisa dipakai loh untuk menolong kita. Jangan terlalu benci sama orang yang membenci kita. Jangan-jangan Tuhan bisa pakai mereka untuk menyatakan pertolongannya. Untuk menolong hidup kita. Gak mungkin Pak Pendeta, itu menurut otakmu. Karena jalan kita bukan jalannya Tuhan. Halo? Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu benci. Saudara justru harus curiga. Kalau saudara lagi dijahatin orang sama orang yang sama. Saudara tinggal senyumin dia aja. Ini pasti mau dipakai Tuhan, mau nolong gue nih besok-besok nih. Jangan justru bilang najis. Jangan, tenang aja saudara. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan akan bela. Saudara, pertolongan Tuhan itu dinyatakan bagi kita sesuai dengan kehendak dan waktunya. Sama-sama katakan dengan saya, pertolongan saya yang datang dari Tuhan sesuai dengan waktunya. Don't push your God. Jangan paksa Tuhanmu. Paksa dirimu untuk belajar. Indah pada waktunya Tuhan. Dia pasti menolong kita. Amin. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maunya Tuhan, bukan maunya kita. Manusia bisa memberikan kita deadline. Tanggal 10 ya Bu Au bayar utang terakhir. Nggak bayar, keluar lo dari tempat ini. Manusia itu. Tapi jangan lupa, bukankah Tuhan yang membuat hari, tanggal, dan waktu? Halo? Jangan lupa bukankah Tuhan yang menciptakan manusia beserta perangkat hatinya. Kitab suci mengatakan dengan jelas. Yang menggerakkan hati Firaun untuk boleh mengizinkan Musa keluar dari tanah Mesir adalah tangan Tuhan yang kuat. Betul saudara? Berkali-kali Firaun tidak mengizinkan Musa untuk keluar. Tapi Tuhan bilang, karena tanganku yang kuat, engkau akan keluar dari tanah perbudakan ini. Bukan berarti kita sombong Bapak Ibu. Gak apa-apa. Pak Budi, bayar lo ya akhir bulan. Memang itu hak dia. Karena kita mungkin punya salah, punya hutang. Tapi kita harus datang kepada Tuhan.
Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku hebat, Kau turun tangan memberkatiku. Biarkan semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan paksa. Dan sambil memberikan wajah yang melas sama Tuhan. Tuhan, besok harus bayar. Gak tahu dari mana. Tuhan dari surga cuma bilang begini sama kita. Fair. Namaku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang ada dan yang sudah ada. Artinya, aku bisa melihat dari dunia belum ada, sudah ada, dan dunia berakhir. Engkau melihat tanggal 30 harus bayar. Tapi jauh sebelum dunia ini ada, aku yang rancangkan. Amin Bapak Ibu. Jangan pusing dengan apa yang bisa datang sendiri, saudara. Berkat kita itu datang dari Tuhan. Pemazmur lain bilang begini, pertolonganku ialah datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, saya mau kasih tahu sama jemaat, Tuhan saudara dan Tuhan saya itu Yesus namanya adalah Tuhan yang baik banget. Katakan amin. Walaupun mungkin terkadang saya juga gak tahu apa reasonnya Bapak Ibu Saudara sering kecewa sama Tuhan. Bangun tidur ngeliat TikTok gak berdoa, gak baca Alkitab, gak pernah saat teduh, tapi suka kecewa sama Tuhan. Malu bos. Betul gak? Ke gereja bolong-bolong, ngasih persembahan semaunya. Tapi berani marah sama Tuhan gitu loh. Ampun deh. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Bapak Ibu. Nah saya mau masuk ke inti khotbah saya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kita perbuat dalam menanti pertolongannya Tuhan? Kita harus ngapain? What should I do gitu? Apa yang harus saya lakukan ketika saya menanti pertolongan Tuhan? Tuhan sembuhkan saya, Tuhan bayar hutang saya, Tuhan buka pintu yang baru buat saya. Apa yang saya harus lakukan? Yang pertama saudara harus tetap tenang dan percaya. Sama-sama katakan dengan saya, tenang, percaya, lagi tenang, percaya. Colek yang kuat kanan kirinya bilang tenang woi, percaya. Amin. Firman berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau kamu tenang, kamu bisa berdoa. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa tenang? Mazmur 62 mengatakan dengan jelas, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah pengharapan dan keselamatanku. Kalau saudara mau tenang, saudara gak perlu minum ekstasi. Kalau saudara mau tenang, gak usah isep ganja. Saudara mau tenang, gak usah sex before married. Aku udah pernah melakukan itu semua. Dan ternyata gak tenang. Kapan saya bisa tenang? Waktu aku dekat dengan Tuhan. Waktu aku mulai berseru. Waktu aku mulai mengandalkan Tuhan. Waktu aku mulai bercerita, Tuhan, usahaku lagi dijahatin banyak orang. Tuhan, pekerjaanku lagi dicia banyak orang. Tuhan, nama baikku lagi dihancurin sama orang di luar sana. Ini loh Tuhan. Seakan gak ada jawaban. Tapi di dunia roh sana saudara, dia mempersiapkan roh damai sejahtera di hati kita. Dan ketika kita sudah tenang, baru kita bisa berdoa. Bagaimana kita mau percaya kalau kita gak tenang? Betul gak Bapak Ibu? Saudara pernah lihat orang panik? Panik kehilangan kacamata? Malah galakan dia. Di mana kacamata saya? Di mana kacamata papa? Di mana kacamata mama?
Anaknya udah ketawa-ketawa. Itu di atas kepala mama sendiri. Nggak mungkin. Mama tadi taruh sini. Papa tadi taruh sini. Anaknya itu di atas kepala mama sendiri. Karena nggak tenang, nggak percaya. Padahal kacamatanya ada di. Namanya juga orang udah umur gocap ke atas. Sudah mulai hun-hun. Lupa-lupa ingat. Begitu dia lagi garuk-garuk kepala, ketemu kacamatanya. Iya ya. Iya, kata anaknya, setan loh. Tenang ya Bapak Ibu, tenang ya. Dan saudara harus percaya. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat dalam menanti pertolongan Tuhan? Sabar. Colek kanan kirinya, sabar. 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 Saya sih kalau lihat dari mukanya sih muka-muka orang gak sabar semua nih. Semua maunya now and today, sekarang. Kapan sih saya kaya? Kapan sih saya punya rumah? Kapan sih saya sembuh? Kapan sih saya dapat jodoh? Kapan sih saya menikah? Sabar. Gara-gara gak sabar, Abraham salah memilih istri. Rusak sampai sekarang. Susah ibadah. Gara-gara salah pilih istri, lahirlah anak yang lain, saudara. Sabar. Gak boleh ngelihat laki kumisan dikit, bawaannya udah ngebet cewek-cewek. Mas, kawinin Eka dong. Nikahin aku. Tak kalau udah ditabokin, mata merah-merah, pecah-pecah, nyesel. Sabar. Tuhan pasti tahu apa yang kita perlukan. Tuhan, kau dagangan sebelah rame, saya nggak rame. Sabar. Mumpung sabar ya. Yang berbisnis sabar. Saya bingung sama orang yang suka cemburu sama orang lain. Kok dia udah punya rumah ya? Kok dia udah pakai iPhone 16 Pro Max ya? Saya pakai masih Nokia 3315 ya. Gila, hidup lu jadul banget. Kok saya masih ngontrak begini aja, kapan saya punya? Emang saudara mau berkatnya sama kayak orang lain? Mau gak? Lah gue gak mau, berkat gue kayak kalian, gak mau. Sama-sama katakan dengan saya, berkat saya spesial. Ah lemas, berkat saya spesial. Berkat saya tidak sama dengan orang lain. Amin. Beda lah berkatnya Pastor William sama berkatnya saya, Pastor Verona beda. Kalau saya cemburu dengan berkatnya Pastor William, sebalik Pastor William cemburu dengan berkatnya Pastor Verona, dua-duanya bego. Rugi. Karena Tuhan itu ingin memberikan yang lain, yang jauh lebih. Sorry ya, kalau hanya untuk memberi yang baik, gak usah sembah Tuhan. Tuhan mau berikan kamu yang terbaik. Amin. Sabar. Habis kita dua-dua ikut KKR, Pastor Verona, KKR Pendeta A, B, C, Z. Gak sampai punya anak tuh. Udah kita lah pergi ke dukun aja lah, ditembur sedikit. Bisa hamil. Ya hamil begitu keluar anaknya begini. Mama. Cacat. Sabar. Sarah tuh karena gak sabar, bikin pusing semua orang. Elizabeth karena gak sabar, bikin suaminya jadi gagu, saudara. Sabar. Kalau kamu sabar, Tuhan kasih yang jauh lebih terbaik. Pacar yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, semuanya yang terbaik. Kalau gak sabar, laki orang lo sikat. Bini orang lo sikat. Yang penting status di kakak sudah menikah. Mau tuh laki orang kek, mau tuh bini orang kek. Gak apa-apa, muka-muka badak, mau dikatain jablay gak apa-apa deh. Emang udah zamannya begini. Bagaimana itu? Sabar saudara. Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat dalam menanti pertolongan Tuhan? Klik. Nah, jangan fokus sama masalah. Bilang kanan kirinya, jangan fokus sama masalah.
Ingetin kanan kirinya, kan lu masalah di dalam hidup gue. Kan masalah gue lu. Uang gue lo kasih pinjam lo belum balikin. Lo numpang di kos-kosan gue gak pindah-pindah. Lo sumber masalah nih. Jangan fokus sama masalah Bapak Ibu. Jemaat punya masalah, pendeta punya masalah, gembala punya masalah, presiden punya masalah, gubernur punya masalah, nabi punya masalah, rasul. Semua orang hidup itu punya masalah. Betul gak? Jangan fokus. Terus kau fokusnya sama siapa dong? 1, sama Tuhan. 2, sama janjinya. 3, sama firman-Nya. 4, sama kuasanya yang tidak mungkin berubah. Amin. Jangan fokus sama Tuhan, saya udah umur 32. Saya udah live di TikTok tiap Senin, Rabu, Jumat. Siapa yang mau kawinin kita? Klik keranjang kuning, bawa pulang COD, boleh. Tapi gak ada ya, gak ada yang bawa saya pulang. Jangan fokus sama masalah. Yang keempat, saya tutup. Hadapi setiap masalah dengan iman yang teguh. Sama-sama katakan dengan saya masih punya iman. Saya lagu lama saudara, tapi waktu si Randy Pangalila yang nyanyiin, minta nada G, itu enak banget. Lagunya begini nih, A aja deh, A deh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Waktu Randy nyanyi lagu ini, saya kayak ngerasa dikuatkan. Memang penolong kita yang setia cuman Tuhan. Orang datang silih berganti. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Itu benar saudara. Betul, ada gula, ada semut, itu benar. Kadang seringkali kita nolong orang yang kita tolong malah nginjek kita, hajar kita. Saudara, hadapi semua masalah dengan iman yang teguh. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya masih punya Tuhan. Belum semua, saya masih punya Tuhan. Saya pasti ditolong. Saya pasti dibela. Masih ada pengharapan. Masih ada jalan keluar. Masih ada pertolongan. Yang sujud tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya.